Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, betapa penting siapakah kita dibanding apa yang kita perbuat. Karena siapakah kita menentukan juga apa yang kita perbuat. Tapi perbuatan kita tidak selalu menunjukkan siapakah kita. Dan saudara di hadapan Tuhan, Tuhan bukan saja lihat perbuatan saudara, tetapi Tuhan juga lihat siapakah saudara. Nah saudara, hari ini kita belajar dari Mazmur 26. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Saudara, salah satu ciri yang mutlak dari orang yang hidup takut akan Tuhan, yakni kita sebagai orang percaya tentunya, dan selalu ingin hidup di hadapan Tuhan, maka saudara-saudara, ciri-ciri dari orang ini ialah bahwa ia hidup di dalam ketulusan. Ketulusan dapat diartikan sebagai memiliki hidup yang berintegritas. Artinya, apa yang di dalam, itulah yang di luar, apa yang di luar, itulah yang di dalam dia. Nah saudara, seringkali kalau kita baca Alkitab, ciri-ciri orang yang coba hidup sebagai orang beragama, maka di Alkitab seringkali menampakkan orang-orang yang ingin kelihatannya beragama, seringkali mereka terjebak kepada yang disebut dengan kemunafikan. Saudara, kita termasuk orang-orang yang bisa terjebak menjadi orang yang munafik jikalau kita tidak berjaga-jaga untuk hal itu. Nah saudara, orang yang munafik tentunya tidak pernah berkenan kepada Tuhan, dan tentu kemunafikan itu bertolak belakang dengan ketulusan. Nah saudara, Mazmur 26 sangat menarik sekali. Diawali dengan kata ketulusan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Itu ayat yang pertama. Namun juga diakhiri dengan kata yang sama, ayat 11. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Jadi saudara-saudara, kata ketulusan ini menjadi kunci daripada Mazmur 26. Saudara, Raja Daud, dia mengusahakan menjadi orang yang tulus, saudara. Orang yang tulus itu artinya, saudara, seorang yang transparan di hadapan Tuhan. Dari mana kita tahu? Nah, saudara, dikatakan di ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, terus terang, saudara, kita seringkali merasa diri kita pintar, kita bisa menutupi hal-hal yang Tuhan tidak boleh tahu. Padahal Tuhan tahu semua. Kita bukan saja tidak tulus dengan orang lain, kita pun dalam doa kita tidak tulus. Saudara, di zaman yang bengkok ini, saudara, menjadi orang yang tulus tidak gampang. Saudara, ada banyak tantangan. Ketulusan hati seringkali tidak selalu berbuahkan yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin saja karena ketulusan kita bisa mengalami penderitaan. Tapi pertanyaannya adalah, saudara,
Bagaimana kita dapat menjaga ketulusan kita di dalam hidup kita setiap hari, saudara? Saudara, salah satu kuncinya di Mazmur 26 ayat ketiga berkata begini, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Kalimat lanjutannya, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saudara, menarik sekali perkataan ini. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Saudara, bagaimana kita menjadi orang yang tulus? Saudara, satu kunci rahasianya adalah ketika mata kita dalam hidup kita sehari-hari selalu tertuju kepada kasih setia Tuhan. Saudara, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, takut dihakimi, takut dihukum. Tapi saudara, kita mengenal kasih karunia Tuhan di dalam Kristus. Saudara, kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang menerima kita tanpa syarat. Saudara, ketika kita selalu memandang kepada kasih setia Tuhan itu, saudara, maka saudara, kita didorong menjadi orang yang tulus di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang mau mengandalkan Tuhan, bukan membenarkan diri di hadapan Tuhan. Maka Yesus berkata, dia mencari bukan orang yang benar, tetapi orang berdosa. Saudara, itu kasih karunia, saudara. Saudara, hidup kita, saudara, ketika kita selalu memandang kepada kasih setia Tuhan, maka kita akan transparan kepada Tuhan. Kita apa adanya di hadapan Tuhan. Dan saudara, kasih karunia Tuhan atau kasih setia Tuhan itu, saudara, memberikan kita satu dorongan supaya kita hidup tidak pura-pura. Kita mengakui apa adanya di hadapan Tuhan. Dan itu dorongan bagi kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Dan saudara, kita tahu, saudara, the power of love. Kasih itu punya kuasa, punya kekuatan besar untuk kita hidup bagi Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selain pemazmur menunjukkan matanya kepada kasih setia Tuhan sehingga dia hidup dalam kebenaran Tuhan, dia juga seorang yang tidak mau bergaul atau berkomunitas dengan orang-orang penipu. Saudara, pergaulan sangat mempengaruhi kita. Saudara, jika kita hidup bergaul dengan orang-orang yang munafik, saudara, kita lama-lama akan menjadi orang-orang yang seperti itu. Bukan berarti kita tidak mau berkenalan dengan orang-orang lain. Bukan itu. Tetapi ini lebih dalam lagi, kita berkomunitas dengan orang-orang yang seperti ini. Saudara, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, saudara, integritas kita sangat dipengaruhi oleh seberapa dalam kita bergaul, berkomunitas di dalam hidup kita. Karena pergaulan kita sangat mempengaruhi kita. Mengapa? Karena di dalam pergaulan yang sangat erat itu, saudara-saudara, kita juga menerima nasihat-nasihat. Dan saudara, kita jangan selalu berkata, saya sanggup bertahan. Tidak, saudara. Saudara, apa yang masuk ke telinga kita, itu terekam dalam pikiran kita. Kalau sering-sering kita mendengar perkara-perkara itu, lama-lama terpola di dalam pikiran kita. Saudara, mari jaga ketulusan hati kita. Saudara, kita harus cerdik seperti ular. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti di sana. Tapi kita harus tulus seperti merpati. Saudara, Tuhan, Dia menghargai ketulusan hidup kita. Sebagaimana Raja Daud. Dia seorang yang tulus. Ketika dia berdosa, dia tidak berkelit, tapi dia mengakui dosanya dan dia bertobat. Saudara, mari jadi orang Kristen yang berintegritas, yang tulus, sebagai ekspresi saudara dan saya menghormati dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami.
supaya kami senantiasa berjaga-jaga, supaya kami tetap menjaga ketulusan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.